I'm gonna make him an offer he can refuse. Kalimat itu keluar dari sosok yang legendaris, Don Vito Corleone. Hari ini kita akan masuk ke dunia The Godfather, karya abadi dari Mario Puzo, dan mengenal lebih dalam siapa sebenarnya Don Vito Corleone. Bagaimana perjalanan hidupnya membentuk filosofi tentang keluarga, kekuasaan, dan bisnis yang bahkan masih relevan sampai hari ini. Vito Corleone bukan sekedar karakter di dalam film, tapi simbol dari kekuasaan, kesetiaan, dan prinsip yang tak tergoyahkan. Sang Don pernah berkata, "A man who doesn't spend time with his family is not a real man." Vito Andolini lahir di desa kecil bernama Corleone, Sisilia, Italia, pada tahun 1891. Tapi sejak kecil hidupnya sudah diwarnai dengan tragedi. Ayahnya dibunuh oleh seorang bos mafia lokal bernama Don Ciccio. Tak lama ibunya juga tewas ketika mencoba melindunginya. Bocah kecil itu kabur ke Amerika, dan di sanalah namanya berubah jadi Vito Corleone karena petugas imigrasi salah menulis nama desanya sebagai nama belakangnya. Di New York, ia hidup miskin, tapi di balik kesederhanaan itu, Vito tumbuh jadi pria cerdas, sabar, dan penuh observasi. Ia tidak tertarik pada kekerasan, tapi tahu kapan harus melakukannya. Ia tumbuh di lingkungan keras Little Italy, tapi tak jadi penjahat karena ambisi. Ia jadi Don karena ingin melindungi orang yang tak bisa melindungi dirinya sendiri. Dan ia dikenal dan direspek oleh orang-orang di sekitarnya. Semuanya berubah ketika Vito kehilangan pekerjaannya karena tekanan mafia lokal, yaitu Don Fanucci. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang yang tunduk, Vito memilih jalan lain. Ia menyingkirkan Fanucci dengan tangan dingin dan otak tenang. Setelah itu, orang-orang mulai datang padanya bukan untuk takut, tapi untuk meminta bantuan. Dan sekali setiap Vito membantu, ia tidak pernah meminta uang besar, apalagi terhadap orang-orang kecil. Seperti yang diceritakan di filmnya, yaitu seorang janda yang diusir dari rumahnya oleh pemilik gedung. Vito membantu orang tersebut sampai pada akhirnya orang tersebut memperbolehkan perempuan tadi untuk tinggal kembali di gedung miliknya. Ketika Vito sudah membantu orang lain, ia hanya berkata, "Suatu hari mungkin aku akan meminta bantuan kecil darimu." Inilah awal The Debt System, sistem hutang kehormatan. Setiap orang yang ia bantu merasa berutang bukan karena uang, tapi karena martabatnya diselamatkan. Mereka akan loyal selamanya
Dan itulah mengapa Don Vito tak perlu mengancam. Cukup menatap dan orang akan bergerak untuknya. Dari situ lahirlah keluarga Corleone. Sebuah organisasi yang bukan sekedar kriminal, tapi juga keluarga bisnis yang beroperasi dengan kehormatan. Dari sinilah tonggak awal Vito Corleone. Vito mulai dikenal bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat. Ia tidak mencari kekuasaan, bahkan kekuasaan yang justru datang kepadanya. Don Vito membangun kekuasaan seperti seorang diplomat. Ia tidak menaklukkan orang. Ia hanya menanamkan rasa berhutang budi. Don Vito selalu berkata, saya akan memberinya tawaran yang tidak bisa dia tolak. Tapi di balik kalimat itu tersembunyi filosofi bisnis yang tajam. Jangan pernah mengancam kecuali kamu sudah siap memberi solusi. Ia percaya dunia ini bukan hitam putih, tapi penuh dengan negosiasi. Don Vito juga meletakkan keluarganya di atas segalanya. Baginya, loyalitas bukan soal uang, tapi kehormatan. Dalam dunia modern, filosofi ini bisa diartikan sebagai jangan berbisnis tanpa nilai moral, bangun relasi sebelum transaksi, jaga nama baik karena itu aset yang tidak bisa diulik. Dalam dunia modern, sistem ini mirip dengan network effect di dalam bisnis. Ketika hubungan dan reputasi menciptakan kekuatan yang tak terlihat, tetapi menentukan segalanya. Ia juga memahami bahwa kekuasaan tidak selalu harus keras. Kadang, kebijaksanaan dan kesabaran lebih mematikan daripada peluru. Don Vito juga punya prinsip utama. Jangan pernah mencampur urusan keluarga dengan bisnis. Ia tahu loyalitas yang paling berbahaya adalah yang bercampur dengan emosi. Karena itu, ia selalu tenang, sabar, dan menghormati siapapun, bahkan musuhnya sekalipun. Setelah puluhan tahun memimpin, Don Vito akhirnya menyerahkan tahtanya kepada putranya, yaitu Michael Corleone. Sebelum ia meninggal, ia memberi pelajaran terakhir pada Michael. Bukan kekuatan yang membuatmu dihormati, tapi keadilan dan rasa terima kasih. Dan ditutup scene tersebut dengan kata-kata sang Don terhadap pengkhianatan yang akan terjadi kepada keluarganya. Dan nasihat tersebut dijalankan oleh Michael yang menjadi scene penutup di seri pertama The Godfather. Lalu sang Don wafat dengan damai di taman rumahnya, dikelilingi oleh keluarganya dengan penuh cinta, bukan dengan peluru. Simbol dari pria yang memimpin bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengaruh. Mungkin disitulah letak kebijaksanaan terbesarnya.
seorang raja yang dihormati bahkan setelah kematiannya. The Godfather bukan hanya film tentang mafia. Ia adalah pelajaran tentang struktur kekuasaan, etika bisnis, dan psikologi manusia. Dan Don Vito Corleone bukan hanya karakter di dalam film. Ia adalah representatif tentang bagaimana kekuatan sejati datang dari kendali diri, kesetiaan, dan juga kehormatan. Dunia mungkin berubah, tapi prinsip Don Vito tetap abadi. Seperti katanya, great men are not born great, they grow great. Orang hebat tidak terlahir hebat, mereka tumbuh menjadi hebat. Dan kadang juga menjadi besar bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak orang yang berhutang budi pada kita dengan rasa hormat. Thanks for watching.